Halo adik-adik, selamat siang. Hari ini kita mau kembali untuk sekolah minggu. Nah, Lose mengajak adik-adik untuk mempersiapkan hati, mempersiapkan diri untuk bernyanyi, memuji Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita berdoa sebelum kita memulai ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan untuk kasih-Mu. Engkau telah mempersiapkan hati kami, diri kami, dan ajar kami Tuhan untuk kami bisa dengaran akan Engkau. Kami menyerahkan ya Tuhan ibadah kami pada hari ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Oke adik-adik, kita hari ini mau datang ke hadapan Tuhan, kita mau menyanyikan Bapa-Ku Datang Padamu. Syukur untuk kasih setia Tuhan. Bahkan kita mau bersyukur karena Tuhan selalu ada di setiap saat hidup kita. Dia adalah sobat setia kita. Yuk kita menyanyikan Ada Satu Sobatku. Sambil bertepuk tangan ya adik-adik.
adik-adik kita bersyukur ada satu sobat kita yang setia, yaitu Tuhan Yesus. Nah adik-adik, saat ini kita mau mengumpulkan persembahan kita. Adik-adik bisa minta tolong papa mama untuk scan barcode di layar, atau adik-adik bisa mengumpulkannya di amplop untuk nantinya adik-adik bisa memberikan kepada papa mama untuk papa mama membawanya ke gereja. Nah sambil mengumpulkan persembahan, kita mau menyanyikan Allah itu baik. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk persembahan yang telah kami berikan, dan terima kasih Engkau telah mencukupkan kami ya Tuhan, dan biarlah persembahan yang kami kumpulkan ini dapat dikelola dengan baik. Kami menyerahkan ya Tuhan persembahan kami ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Nah adik-adik, kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Sebelumnya kita mau mempersiapkan hati kita dengan menyanyikan firman Tuhan ku dengar. Wah, sebentar lagi saya akan ke ruang operasi. Saya akan membedah pasien saya di ruang operasi.
ya setengah jaman lagi. Sepertinya peralatan di sana sudah siap dan saya juga tadi sudah mengecek. Saya kira juga semua tim dokter sudah siap untuk membantu saya. Karena membedah pasien itu tidak bisa saya lakukan sendiri. Saya berharap kedua pasien itu juga dalam kondisi sehat, kondisi kuat, dan mendukung untuk menjalani operasi bedah ini. Saya tahu pekerjaan ini bukan main-main. Lalai sedikit saja, 2 nyawa taruhannya. Saya akan mengandalkan Tuhan, minta pertolongan Tuhan selain mengandalkan tim dokter yang lainnya. Oke, saya akan segera ke sana. Halo adik-adik, selamat siang. Iya, bertemu lagi dengan Lose ya. Nah adik-adik, tadi kita sudah menyaksikan Lose memerankan sebagai seorang dokter bedah saraf. Nah maksudnya apa? Oke, nanti Lose akan kasih tahu adik-adik ya. Sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Adik-adik sudah siapkan Alkitabnya ya. Dan duduk yang nyaman. Tidak ada yang duduk di tempat tidur ya. Seperti kita ibadah di gereja, kita harus dalam keadaan sopan ya, datang kepada Tuhan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk siang hari ini. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan menolong pikiran dan terlebih hati kami supaya kami bisa fokus kepada firman Tuhan dan kami boleh diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke adik-adik, Alkitabnya belum dibuka ya. Lose mau kasih tahu kenapa sih tadi kok ada Lose memerankan sebagai seorang dokter bedah saraf ya. Nah tadi kan dokter itu ya mau pergi ke ruang bedah ya. Dia mau membedah, memisahkan 2 orang pasien ya. Kenapa 2 orang? Iya karena Ben Carson itu nama dokter ahli bedah saraf ini namanya Benjamin Solomon Carson. Namanya Benjamin Solomon Carson. Dia adalah seorang dokter bedah saraf yang terkenal, yang sukses di Amerika. Tapi adik-adik, latar belakang keluarganya adalah Ben Carson itu keluarga yang banyak kesulitan ya adik-adik. Nah, Ben Carson, nama panjang itu Benjamin Solomon Carson ya. Dia dilahirkan di Detroit, Michigan pada tanggal 18 September 1951 ya. Jadi Ben Carson itu lahir dari keluarga yang sangat sederhana ya. Keluarga ini banyak mengalami kesulitan ya. Jadi orang tuanya itu berpisah ya. Berpisah saat usia Ben Carson itu 8 tahun ya. Mungkin kalau di antara adik-adik 8 tahun itu kelas 2 atau kelas 1 ya, kelas 1 kelas 2. Jadi orang tuanya berpisah. Nah, pada waktu Ben Carson di kelas 5 ya, dia sangat ketinggalan ya. Jadi semua teman-temannya menjuluki dia itu si bodoh Ben itu gitu ya. Kenapa adik-adik? Ya karena dia sangat rendah rankingnya ya, ranking paling bawah. Dia tidak bisa mengikuti pelajaran di sekolah. Makanya teman-temannya menjuluki dia si bodoh Ben gitu. Nah adik-adik coba bayangkan kalau adik-adik begitu kan enak nggak? Dibully ya. Sementara Ben Carson sendiri tahu iya saya itu memang nggak bisa sepintar teman-teman saya, apalagi yang ranking 1 gitu ya. Nah selanjutnya gimana Ben Carson? Ya, akhirnya orang tuanya ya, ibunya melihat, wah anak saya keadaannya seperti ini. Akhirnya ibunya punya jalan keluar, punya inisiatif untuk mengubah cara hidup Ben Carson, cara belajar anaknya ya. Kira-kira apa adik-adik yang dirubah? Ya, sebenarnya ya tidak ada
seorang anak atau seorang manusia itu yang bodoh ya. Asalkan kita mau belajar, kita mau tekun, pasti bisa. Nah, Ben Carson ini sama ibunya akhirnya dirubah kebiasaannya yang tadinya selalu nonton TV terus ya. Jadi di rumah itu jamnya itu dihabiskan, waktunya dihabiskan untuk menonton TV. Belajar itu dia tidak suka ya. Akhirnya dia di sekolah tertinggal ya, dia jadi ranking yang terakhir, yang paling bodoh gitu ya kata orang-orang. Dan akhirnya ibunya bilang, Ben, sekarang kebiasaan kamu harus dirubah. Yang tadinya banyak nonton TV sekarang dilarang, gak boleh nonton TV. Tapi gantinya apa? Main game. Ya tentu tidak ya adik-adik, tapi ibunya menganjurkan dan meminta, mendisiplinkan Ben untuk membaca 2 buku setiap minggu. Dibaca aja gitu, udah itu sama mamanya tinggal lapor? Tidak, tapi Ben harus memahaminya dan harus menuliskan intisari dari buku itu diberikan kepada ibunya. Jadi Ben Carson terlatih untuk fokus kepada apa yang dia baca ya, dan sekolahnya tentu terus berlanjut ya. Dan apa yang terjadi kira-kira adik-adik? Sesudah Ben Carson mengikuti anjuran ibunya, mengubah kebiasaannya. Iya, sesuatu yang bagus terjadi. 1 tahun kemudian Ben Carson berubah total. Dia membuat kagum teman-temannya, apalagi mamahnya. Karena apa yang terjadi kepada Ben Carson? Dia menjadi ranking pertama dalam 1 tahun. Perubahannya sangat mencolok. Ya adik-adik, ternyata Ben Carson bisa berubah waktu dia mengubah cara hidupnya. Ya, mungkin awalnya dia sulit, yang tadinya terbiasa nonton TV gitu ya. Tapi sekarang dia mau taat gitu ya, dia melakukan bagian dia. Ya, belajar sungguh-sungguh dan belajar fokus kepada apa yang dia baca, dan dia berhasil dari SD, SMP ya sampai sekolah lanjutan. Akhirnya dia berhasil masuk ke Universitas Yale ya, dia kuliah, dia mengambil dokternya ya, dan sesudah kuliah di Universitas Yale dia melanjutkan mengambil studinya menjadi dokter bedah saraf di Universitas Michigan ya. Itu tidak gampang ya adik-adik. Kita mau menjadi seorang dokter juga loh, lihat ya, bukan satu hal yang mudah ya. Pelajarannya beda dengan jurusan yang lain, pasti banyak hafalan yang harus dihafal ya. Belum nama-nama organ tubuh, belum nama-nama yang hal-hal kecil. Mungkin waktu kita belajar biologi itu secara umum saja organ tubuh, nama-namanya ya, nama medisnya kita bisa belajar. Tapi untuk menjadi dokter, apalagi menjadi dokter yang spesial ya, spesial bedah saraf, pasti itu perlu perjuangan, perlu ketekunan ya. Nah adik-adik, Ben Carson itu menjadi seorang ahli bedah saraf yang terkenal ya, yang mungkin waktu melakukan bedah saraf itu banyak orang mengalami kegagalan, tapi Ben Carson itu menjadi seorang dokter bedah saraf yang sukses. Dia berhasil ya, dia berhasil melakukan operasi bedah memisahkan kembar siam. Adik-adik tahu kembar siam ya? Ada yang belum tahu? Ya, adik-adik yang kecil mungkin nggak tahu kembar siam itu maksudnya adalah kembar yang tidak sempurna memisahkan dirinya gitu ya. Jadi ada beberapa bagian yang menempel, bisa jadi di kepalanya ya, kepalanya nempel. Kalau kepala kita menempel dengan orang lain, kita melakukan gerakan enak nggak? Tidak, pasti banyak kesulitan ya. Mungkin dalam hal lain lagi, atau mungkin yang menempelnya di dada ada, atau di belakang, di panggul ya, ada juga yang di bahu ya. Mungkin kalau yang menempelnya di dada itu dia harus berbagi organ tubuh. Nah, Ben Carson sukses melakukan pembedahan, operasi pemisahan itu ya. Oke, adik-adik, di dalam Alkitab juga ada seseorang seperti Ben Carson yang tadinya sulit ya, mengalami hidup yang kesulitan. Ini sebenarnya lanjutan dari cerita minggu lalu. Lause Agus menyampaikan cerita apa? Siapa yang masih ingat tentang siapa?
Iya, tentang Yusuf. Yusuf yang tidak disukai oleh saudara-saudaranya. Banyak ya saudara-saudaranya, tapi satu pun tidak ada yang suka. Karena apa adik-adik? Karena iri hati. Akhirnya Yusuf dijual. Dan Lose hari ini mau ceritakan Yusuf akhirnya waktu tiba di Mesir ya, dia itu difitnah oleh seorang perempuan, istri dari atasannya, istri dari Potifar ya. Difitnah. Yusuf melakukan kejahatan padahal Yusuf tidak melakukannya dan dia harus dipenjara. Adik-adik, di penjara kira-kira enak nggak? Ya tentu tidak enak ya. Semua terbatas, kebebasan terbatas, makanan, kegiatan apapun terbatas, bahkan punya tanggung jawab. Nah Yusuf karena dia seorang yang taat akan Tuhan Allah, dia tidak pernah melakukan kejahatan, dia adalah orang yang setia kepada Allah. Ya, dia yang tekun, dia melakukan apa yang harus dia lakukan di penjara. Sampai kepala penjara itu mempercayai Yusuf. Ya, oke. Kita akan baca dulu bahan ceritanya ya dari Alkitab. Oke. Adik-adik, kita baca dari Kejadian 39. Kejadian 39 lanjutan dari minggu kemarin. Kejadian 39 ayat 20 sampai 23. Ya seperti biasa Lose membacakan, adik-adik bukan memperhatikan Lose tapi melihat juga Alkitab ya, mengikuti. Oke. Kejadian 39 ayat 20. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf. Karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Jadi adik-adik meskipun Yusuf di dalam penjara ya, dia melakukan hal-hal yang baik, dia taat kepada Tuhan. Dan kepala penjara mengasihi dia, mempercayakan dia. Jadi ada kesempatan Yusuf untuk menerjemahkan mimpi juru minum dan juru makan di dalam penjara. Jadi kebetulan di dalam penjara itu Yusuf satu sel dengan juru minum dan juru roti yang bekerja kepada raja, gitu ya. Mereka dipenjarakan dan Yusuf mengartikan mimpi juru minum itu. Akhirnya juru minum itu dibebaskan dan kembali bekerja kepada raja. Ya, nah suatu saat raja itu bermimpi juga. Tidak ada seorang pun yang bisa mengartikan, menerjemahkan mimpinya raja. Akhirnya Yusuf dipanggil karena juru minumnya ngasih tahu, di dalam penjara tuanku raja ada namanya Yusuf, bisa mengartikan mimpi raja. Ya, akhirnya dipanggil. Dan dengan hikmat dari Tuhan, Yusuf mengartikan mimpi raja. Raja senang gitu ya. Kepada arti mimpi yang disampaikan oleh Yusuf karena itu berasal dari Tuhan, hikmat Tuhan. Akhirnya raja mempercayakan Yusuf untuk bekerja, bahkan menjadi orang kepercayaan raja ya di kerajaan itu. Jadi karena raja mempercayakan apapun boleh dilakukan Yusuf, karena raja percaya Yusuf adalah orang yang baik, orang yang tidak pernah melakukan kejahatan, orang yang setia kepada Tuhan. Akhirnya Yusuf karena menjadi kaki tangan raja, menjadi orang kedua setelah raja, dia memiliki hidup yang bagaimana adik-adik? Sulit? Susah? Ya tentu tidak. Dia menjadi orang yang sukses. Sama seperti tadi contoh cerita Benyamin Solomon Carson itu ya, meskipun latar belakang keluarganya sulit, tapi karena dia setia kepada Tuhan, terus melakukan hal-hal yang baik, dan dia tekun melakukan apa yang dia lakukan, menjadi orang yang sukses, yang berhasil sama seperti Yusuf. Nah, apa yang terjadi kepada Yusuf selanjutnya?
adik-adik boleh terus ikutin cerita sekolah minggu, ibadah sekolah minggu dari minggu ke minggu ya. Kita ceritanya bersambung. Hari ini apa yang bisa kita pelajari dari Yusuf? Dari Alkitab, apa yang bisa kita pelajari? Ya, yang pertama, adik-adik lihat di sekeliling kita ya. Meskipun kita hidup di dalam dunia yang penuh dosa ya, penuh kesulitan, penuh tantangan untuk kita. Tapi kita bisa bertahan ya kalau kita mau setia kepada Tuhan seperti juga Ben Carson dan terutama Yusuf ya. Dia di penjara, dituduh, difitnah melakukan kejahatan padahal tidak dia lakukan. Tapi dia menjalaninya dengan tekun, dengan sabar ya. Sama Ben Carson juga lahir dari keluarga miskin, dianggap bodoh sama teman-temannya. Namun Tuhan bisa mengubah Ben Carson menjadi orang yang sukses, yang berguna untuk orang banyak. Jadi di Amerika itu Ben Carson terkenal menjadi seorang dokter spesialis bedah saraf ya yang sukses. Nah adik-adik, saya akan sampaikan 3 poin yang bisa kita pelajari hari ini. Yang pertama ya, kita harus tetap beriman, berpengharapan kepada Tuhan ya, dan percaya Tuhan menyertai kita terus. Itu yang pertama. Yang kedua, bagian kita lakukan, kita bekerja keras. Ya, bagian Ben Carson belajar sungguh-sungguh, ya, bukan gampang belajar untuk menjadi seorang dokter. Sama Yusuf juga bukan gampang dia bekerja di dalam penjara, ya. Oke. Jadi tadi yang pertama apa? Tetap percaya kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, percaya Tuhan terus menyertai. Yang kedua, tetap lakukan bagian kita dengan kerja keras. Yang ketiga, tetap tekun. Ya, tekun seperti dokter itu. Ya, dan tetap tekun seperti Yusuf, dia melakukan apapun yang dia tanggung jawab yang dia miliki mulai dari dalam penjara. Nah, adik-adik, apakah adik-adik juga mau mengalami anugerah Tuhan di tengah-tengah kesulitan hidup ini seperti Benyamin, Solomon, Carson, dan Yusuf? Ya tentu mau. Ingat yang 3 tadi ya. Oke. Nih adik-adik. Tapi ada satu pertanyaan ya. Apa sih yang sering kita alami? Ya, yang membuat kita, semua orang pasti ingin sukses. Di sini ada adik-adik yang tidak pernah terpikir, nggak mau jadi orang sukses, repot gitu. Enggak, pasti semua ingin sukses, ingin mendapat anugerah Tuhan, kehidupan yang dianugerahi oleh Tuhan. Kira-kira apa sih kesulitan yang adik-adik hadapi? Aduh, saya itu terlalu malas. Tidak seperti Ben Carson. Kalau disuruh sama orang tua, enggak nonton TV, enggak main game, saya mah sulit. Nah itu mungkin kesulitan adik-adik. Adik-adik bisa doakan itu ya. Mungkin adik-adik yang satu dengan yang lain beda kesulitannya. Ingat-ingat dan doakan, minta tolong Tuhan campur tangan supaya bisa mengubahkan. Oke, nah seperti biasa adik-adik ya, di akhir cerita hari ini kita akan menghafalkan 1 ayat firman Tuhan. Hari ini dari Yosua 1 ayat 9. Ya, Yosua 1 ayat 9. Saya senang pakai gerakan supaya adik-adik yang kecil cepat hafal ya kalau pakai gerakan. Yosua 1 ayat 9. Bunyinya demikian, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Gampang ya, sudah ketemu adik-adik? Atau bisa baca di monitor ya. Yosua 1 ayat 9, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Oke adik-adik, demikian cerita hari ini ya. Kita bisa belajar banyak dari kebenaran firman Tuhan. Adik-adik, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk siang hari ini. Terima kasih Tuhan karena kami boleh diberkati oleh firman Tuhan. Kami boleh belajar dari Yusuf. Kami boleh mengambil bagian kami dan kami boleh tetap berharap kepada Tuhan. Dan kami akhirnya akan mendapatkan anugerah
dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke adik-adik, sekolah minggu siang hari ini selesai. Tuhan Yesus memberkati. Dah.